Oke, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Oke. Ini 12.31 ya. Oke, saya mulai aja ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Terima kasih sudah hadir di room untuk hari ini. Nah, hari ini sebenarnya saya mau membahas atau menjelaskan mengenai praktek kerja lapangan ya. Praktek kerja lapangan khusus anak reguler. Kalau yang transisi itu tidak ada PKL karena PKL mereka sudah dikonversi dari tugas akhir pendidikan sebelumnya. Nah, untuk yang semester 7 ya, semester 7 itu ada namanya praktek kerja lapangan. Jadi semester 7 itu kalian tidak di kelas lagi. Jadi sebenarnya praktek kerja lapangan itu dia kalau di KRS-nya dia itu ada di semester 8, tapi kegiatannya itu bisa dimulai dari semester 7 ya. Nah, untuk di teknik sipil dicatat ya, ini itu diingat praktek kerja lapangan atau magang ya. Itu magang industri dengan mata kuliah pilihan itu harus linier ya, harus sebidang gitu. Jadi di mata kuliah pilihan nanti saya share screen. Saya jelaskan dulu. Jadi di semester 7 itu kalian ada mata kuliah pilihan ya. Mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan ini ada 2. Jadi milih ini nanti berhubungan dengan PKL kalian ya. Itu harus selaras dengan PKL ya. Jadi saya jelaskan dulu mata kuliah pilihan karena mata kuliah pilihan ini atau PKL itu menentukan mata kuliah pilihan kalian ya. Itu di kita itu ada pilihan 2 bidang ilmu, itu sumber daya air sama rekayasa transportasi ya. Rekayasa transportasi. Ini wajib diselesaikan gitu kan. Nah, sumber daya air itu ada proyeknya itu perancangan. Jadi kalau ini kalau mata kuliah pilihan ini dia proyek perancangan ya. Jadi proyek perancangan ini ya namanya perancangan itu mulai dari perencanaan konstruksinya ya, perencanaan struktur, kemudian manajemennya ya. Kemudian ada lagi manajemen ini kontrak ya, kontraknya juga itu harus kalian ini selesaikan dokumen kontraknya, kemudian rencana anggaran biaya, kemudian gambarnya. Nah, ini yang harus diselesaikan dalam mata kuliah pilihan.
Nah, kalau di sumber daya air itu ada perancangan bangunan air. Bangunan air di sini itu bisa bendung atau waduk. Jadi kalau misalnya kalian PKL-nya, magangnya itu di proyek misalnya bendungan atau waduk, berarti mata kuliah pilihan kalian yang kalian ambil itu adalah sumber daya air, ya kan? Nah, kemudian selain perancangan bangunan air, ya, yang kedua itu adalah sistem jaringan drainase. Jaringan drainase. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang banjir. Oh, sorry, sebelum banjir ini ada dinding penahan tanah untuk sungai. Tanah sungai, ya. Kemudian yang keempat itu ada banjir, ya. Program untuk memodelkan banjir atau untuk memprediksi banjir. Yang kelima itu ada restorasi sungai. Nah, perbaikan sungai. Nah, ini itu harus 18 SKS. Nah, jadi ini hubungannya dengan PKL. Nah, tapi kalau misalnya PKL-nya kalian misalnya ngambil jalan atau jembatan, ya, maka ininya mata kuliah pilihan yang diambil itu adalah rekayasa transportasi. Ya. Kalau rekayasa transportasi itu yang harus kalian selesai itu adalah perancangan konstruksi jembatan, ya. Kemudian kedua itu jalan, yang ketiga dinding penahan tanah sama, tapi dia dinding penahan tanah untuk jalan atau jembatan. Yang keempat itu longsor, ya. Terus yang kelima teknik perbaikan tanah. Perbaikan tanah untuk jalan. Nah, ini kenapa PKL itu harus selaras dengan mata kuliah pilihan. Ini sama, ini 18 SKS. Nah, itu adalah proyek perancangan. Kalau perancangan, itu yang namanya perancangan, ya sama, ini namanya mini proyek. Jadi seolah-olah ya kalian itu lagi mengerjakan 3 proyek. Ya. Mengerjakan proyek. Jadi kalau proyek itu kan mulai dari lelang, ya kan? Mulai dari lelang, terus pengukuran, kemudian perencanaan konstruksinya atau detail engineering desainnya, kemudian rencana anggaran biaya, kemudian gambar kerjanya, nah, itu harus diselesaikan. Nah, ini jadi PKL itu harus selaras dengan mata kuliah pilihan atau mata kuliah pilihan harus sebidang dengan PKL. Nah, PKL itu sendiri kalian di lapangan, ya kan? Kalian di lapangan, selesai di lapangan itu nanti bikin laporan PKL. Laporan PKL-nya itu isinya ya itu adalah laporan ya tinjauan pelaksanaan pekerjaan yang ada di lapangan, yang kalian tinjau di lapangan. Jadi misalnya kalau kalian proyek jalan, ya kan? Proyek jalan, ya, satu proyek itu kan ada beberapa pekerjaan yang kalian tinjau. Pekerjaan apa? Misalnya pekerjaan pondasi, ya. Jadi pekerjaan pondasi mulai dari awal persiapan untuk pondasi sampai selesai itu harus kalian laporkan. Nah, isi laporannya apa? Mulai dari cara pengerjaan, ya,
Kemudian volume pekerjaannya, volume pekerjaan setiap tahapan ya. Ini volume pekerjaan setiap tahapan. Jadi misalnya untuk misalnya apa namanya, pekerjaan pilar untuk jembatan misalnya. Jadi pekerjaan pilar untuk jembatan. Jadi mulai dari mobilisasi material ya, material dan alat itu kalian jelaskan material dan alat yang digunakan, kapasitas alatnya berapa, kemudian jumlah alatnya ada berapa. Kemudian misalnya kalau material, misalnya material yang yang harus disiapkan, misalnya tulangan ya. Tulangan itu ukuran tulangan yang digunakan itu semuanya disebutkan diameternya, kemudian jenis jenis tulangannya, apakah itu polos atau ulir, kemudian jumlah total penulangan yang digunakan dalam proyek itu. Kemudian jumlah penulangan untuk misalnya kalian cuma meninjau satu pilar. Jadi penulangan untuk satu pilar itu berapa total yang digunakan. Nah, kemudian tahapan pekerjaannya. Tahapan pekerjaannya misalnya mulai dari perakitan tulangan. Kalian jelaskan ya. Alat yang digunakan apa, kemudian kapasitas alatnya berapa, material yang digunakan apa, kemudian durasinya, durasi pekerjaan. Durasi setiap tahapan, misalnya nih perangkaian pembesian ya, rangkaian pembesian itu membutuhkan waktu misalnya 7 hari ya, atau 8 hari. Durasi pekerjaan ini yang harus kalian cantumkan itu adalah durasi rencana dengan realisasi di lapangan ya. Rencana dan realisasi di lapangan. Kemudian kendala selama pekerjaan itu apa, dan solusi di lapangan itu apa. Kemudian nanti ada kurva S-nya. Kurva S bukan kurva S proyek ya, kurva S tinjauan pekerjaan yang kalian ambil. Misalnya kalau kalian meninjau pekerjaan perkerasan jalan ya. Jadi yang kalian bikin kurva S bagian perkerasan jalannya saja, bukan kurva S proyek ya. Itu beda. Nah, ini untuk laporan PKL. Nah, jadi selama semester 7 laporan PKL ini nanti di sidang. Ini nanti evaluasinya di sidang. Yang lain ini sama, sidang harusnya. Jadi sidangnya barengan PKL dengan mata kuliah pilihan. Nah, makanya PKL-nya apa? Ya, PKL-nya apa? Mata kuliah pilihannya nanti menentukan mata kuliah pilihan yang kalian ambil. Nah, di sini ya, kemudian sekarang ini ada kurikulum merdeka. Yang lagi kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini ya, itu ada namanya magang industri. Nah, ini sama saja sih dengan PKL. Tapi magang industri ini tidak dibatasi hanya misalnya cuma 2 bulan. Nah, kalau magang industri ini ya, yang magang industri ini selama proyek berapa bulan? 6 bulan. Oke, 6 bulan. 6 bulan kalian, jadi mulai dari awal proyek itu sampai proyeknya selesai, itu bisa kalian ini. Nah,
boleh dilakukan di lapangan 6 bulan misalnya atau 5 bulan. Ya. Nah, selama 6 bulan atau 5 bulan ini nanti laporan PKL-nya itu tetap laporan yang ini tetap ya. Kemudian yang ini kan harusnya kalau di mata kuliah pilihan itu kan ada 5. Ya kan? Ada 5. Nah, ini nanti tergantung magang kalian itu di mana. Kalau dia magang industri magangnya di jalan, berarti kalian cuma ngambil jalannya saja. Nah, ini perencanaan sama perancangan. Tapi perancangannya total. Jadi misal kalian merencanakan ulang ya proyek yang kalian tempat kalian PKL. Atau misalnya kalau kalian PKL di jembatan, jadi kalian merencanakan ulang jembatan tersebut berdasarkan data-data yang ada di yang ada data-data penyelidikan yang ada di proyek tersebut. Nah, jadi ini untuk PKL. Nah, syarat-syarat PKL. Nah, ini kemarin saya dapat telepon dari orang tua mahasiswa. Ini teleponnya ini juga nggak ngelihat jam ya, nggak ngelihat jam, dianggap semua orang itu tengah malam itu orang masih melek. Nah, saya ingatkan saya tidak menerima telepon ya. Itu saya tidak menerima, untuk mahasiswa saya tidak menerima telepon. Kalau WA baru saya buka, saya balas. Tapi kalau telepon tengah malam itu enggak saya tanggapi. Ya, untuk pengingat kalian. Nah, ini kemudian ini kemarin kan saya sudah nge-share ke temannya, saya minta bagi ini ya, namanya pedoman. Ini pedoman penyusunan PKL, penyusunan laporan. Tapi di sini isinya kalau kalian baca ya, ada prosedurnya. Jadi bukan sekedar Bu, saya mau PKL di sini, Bu, saya mau PKL sana. Nah, ini ya. Ini disebutkan PKL dapat dilaksanakan dalam bentuk magang atau bekerja penuh waktu. Bekerja penuh waktu selama 2-3 bulan. Atau paling sedikit 75% dari waktu yang disyaratkan harus melaksanakan PKL. Nah, tadi boleh lebih selama 1 semester dengan syarat itu tadi. Nah, ini sebagai pengingat ya, PKL sama mata kuliah pilihan ini akan disidang. Nah, di sidang ini akan ketahuan apakah kalian itu merancang sendiri ya, atau kalian comot dari laporan proyek. Ini akan ketahuan pada saat sidang. Secanggih-canggihnya kalian itu pasti akan ketahuan pada saat sidang. Jadi ini saya cuma mewanti-wanti ya pada saat sidang ya, nilai kalian itu ya, nilai akhir itu ada di sidang, bukan di bukan di perbaikan laporannya kan. Setelah sidang itu kalian dikasih waktu perbaikan laporan sesuai yang diminta dosen penguji. Nah, salah kalau kalian menganggap laporan nilai akhir kalian itu ya ditentukan berdasarkan penyelesaian penyelesaian laporan ya. Penyelesaian laporan itu cuma salah satu indikator atau salah satu bagian untuk menentukan nilai akhir. Tapi sebagian besar nilai akhir kalian itu ditentukan pada saat sidang. Pertama, nih ya, berdasarkan pada saat bimbingan. Kemudian penulisan laporan.
Penulisan laporan berarti isi laporannya sesuai dengan yang ada di panduan atau tidak. Kemudian penyajian, ya. Jadi penilaian itu, ya, bimbingan, ya, bimbingan. Kemudian penulisan, kalau penulisan berarti isi laporan, ya kan? Kemudian penyajian. Nah, penyajian berarti pada saat kalian presentasi pada saat sidang. Kemudian teknik menjawab. Nah, ini banyak ini. Pada saat sidang ditanya ini bagaimana cara mengerjakannya, tidak ada yang bisa menjawab. Nah, itu kan ketahuan kalian benar-benar PKL atau magang di lapangan atau tidak. Nah, jadi nilainya itu, nilai PKL kalian itu pada saat ini nih. Ini sidang, bimbingannya itu berarti penilaian dosen pembimbing kalian pada saat kalian bimbingan. Bagaimana? Apakah kalian membuat laporan, isi laporan itu sesuai dengan hasil yang hasil bimbingan atau konsultasi dengan dosen pembimbing. Kemudian yang kedua penulisan. Penulisan itu berarti isinya. Isinya itu ada nggak ini? Sesuai nggak ini isinya? Kemudian yang ketiga penyajian atau presentasi. Presentasi kalian di depan dosen penguji seperti apa? Nah, apakah presentasinya cuma membaca atau presentasi ya seperti presentasi kalian menjelaskan untuk membuat dosen penguji itu mengetahui atau mengerti. Kemudian teknik menjawab. Teknik menjawab ketika ditanya oleh dosen penguji, kalian bisa menjawabnya. Nah, ini untuk PKL-nya. Nah, tadi jadi mata kuliah pilihan atau PKL itu harus dengan mata kuliah pilihan. Jadi PKL kalian apa, itu yang menentukan mata kuliah pilihan kalian yang harus kalian selesaikan. Jadi kalau kalian PKL-nya di jalan, ya. Jadi ada dua laporan yang kalian bikin. Satu laporan PKL, ya. Yang kedua laporan perancangan konstruksinya. Kalau jalan. Nah, ini kalau proyek jalan. Nah, kemudian tadi yang ke sini bentuk PKL ini. PKL dilakukan secara individu. Ya. PKL dilakukan secara individu, tidak berkelompok. Boleh satu proyek ada 3 orang, tetapi jenis pekerjaan yang ditinjaunya tidak boleh sama. Ya. Misal jembatan, ya. Satunya tinjauan pekerjaan mengenai girder, yang lain tinjauan pekerjaan pile cap, kemudian ada yang tinjauan pekerjaan abutmen, atau ada yang tinjauan pekerjaan fondasi. Nah, itu. Atau ada yang tinjauan pekerjaan lantai kendaraan. Ini ya. Jadi PKL dilakukan secara individu. Nah, PKL dilakukan secara individu. Tidak berkelompok. Nah, dalam pelaksanaannya, satu buah proyek konstruksi dapat dikaji oleh 2 mahasiswa atau lebih. Dengan, nah ini satu buah atau satu proyek, ini satu proyek ya, satu proyek konstruksi dapat dikaji oleh 2 mahasiswa atau lebih
dengan topik pembahasan yang berbeda dan atau waktu pelaksanaan yang berbeda. Ini boleh. Kemudian objeknya maksudnya jenis proyeknya ya. Proyek yang sedang berjalan dengan volume pekerjaan 10 sampai dengan 80%. Jadi dia masih banyak pekerjaan. Kalau mau selesai, kalian mau meninjau apa lagi? Gitu. Kemudian yang kedua, ini jenis-jenis apa pekerjaannya, jenis-jenis proyeknya. Pertama, proyek konstruksi bidang keahlian geoteknik. Itu ada pekerjaan tanah, perkuatan lereng tanah. Perkuatan lereng itu maksudnya dinding penahan tanah, ya. Kemudian pondasi, ya. Kemudian basement atau kemudian terowongan, kemudian yang keempat bangunan lepas pantai atau offshore. Ini bangunan lepas pantai ini misalnya kayak untuk bangunan untuk penambangan minyak di lepas pantai. Itu untuk yang jenis-jenis yang bisa kalian untuk PKL atau magang. Kemudian kalian struktur bangunan gedung bertingkat minimum 5 lantai. Jadi minimal 5 lantai. Tidak boleh di bawah 5 lantai. Harus di atas 5 lantai ke atas. Nah, nanti bagaimana mata kuliah pilihannya, Bu? Kan kita kalau mata kuliah pilihan nggak ada itu gedung. Ya, kalau misalnya kalian bangun gedung, oke. Tapi perancangan kalian konstruksi gedung. Gedung yang tempat kalian magang itu ya, kalian rancang dengan dengan perhitungan kalian sendiri. Ya. Bisa dibantu dengan aplikasi komputer, misalnya SAP, gitu kan, SAP 2000. Kemudian yang kedua, bangunan jembatan dengan bentang minimum 40 meter. Bentang minimum, ya. Berarti panjang jembatan itu minimal 40 meter. Berarti kalau jembatan kurang dari 40 meter, ya nggak bisa buat PKL. Nah, bangunan jembatan ini bisa berupa rangka baja, komposit, gantung, cable stay atau jembatan kabel, kemudian box girder baja atau beton, kemudian jembatan pelengkung baja atau beton. Nah, ini jembatan, yang nanya kemarin jembatan. Jembatan minimum 40 meter panjangnya. Minimal 40 meter panjangnya. Boleh jembatan rangka baja, komposit, jembatan gantung, ya, atau jembatan kabel, kemudian box girder baja atau beton, kemudian pelengkung baja atau beton. Yang keempat, bangunan khusus, misal silo. Tahu silo itu? Silo itu kayak menara dari yang ada di pabrik-pabrik itu, menara beton bentuknya bulat, ya. Atau tower atau bangunan kayak tabung itu silo, ya. Kemudian atau bangunan pabrik atau bangunan industri itu boleh untuk PKL. Kemudian untuk jalan transportasi ini jalan baru, ya. Jalan baru meliputi pembangunan struktur jalan dari subbase, ya. Subbase. Nah, oh ya, ini saya mau ngasih tahu, ini kan link Zoom-nya terbatas 40 menit. Nanti kalau habis pindah ke link kedua. Oke, lanjutkan ini untuk jalan hingga pekerjaan lapis permukaan. Panjang jalan minimum 5 km, tidak termasuk jalan penghubung. Status jalan boleh jalan provinsi, ya. Minimum jalan arteri atau jalan kolektor. Nah, ini untuk jalan. Peningkatan atau pemeliharaan jalan. Peningkatan ini berarti pelebaran. Jadi yang kalian tinjau itu yang dilebarkan saja. Mulai dari survei lapangan, pembangunan pekerjaan subbase-nya,
ini cara penentuan. Nah, minimumnya 10 km, tidak termasuk jalan penghubung. Jadi kemarin ada yang nanya, boleh nggak yang ini patching? Tidak boleh. Karena patching itu cuma nambal saja. Nah, panjang jalan minimum 10 km tidak termasuk jalan penghubung. Status jalan minimum jalan provinsi. Ya. Kemudian yang ketiga jalan tol atau dan flyover. Nah, ini saya lebih menyarankan kalian jalan tol. Ya, kenapa? Kita di Palembang ini banyak di sekitar Palembang ini banyak proyek jalan tol. Kemudian magang ya, itu bisa menjadi referensi kalian di CV ya, kurikulum vitae ketika kalian nanti setelah tamat ya. Syukur-syukur kalau misalnya setelah tamat kalian bekerja di tempat kalian magang. Nah, kalau misalnya ketika kalian melamar pekerjaan di CV itu orang akan melihat pengalaman kalian, apalagi yang fresh graduate itu magangnya di mana. Orang pasti ngeliat, oh dia magang di BUMN, oh dia magang di jalan tol. Nah, itu ada poin tersendiri ya. Jadi saya lebih menyarankan kalau bisa itu kayak misalnya jalan tol. Ya, karena di jalan tol itu banyak yang bisa kalian pelajari. Kemudian yang keempat, jalan rel atau pembangunan rel. Ya. Yang kelima, pelabuhan, baik itu sungai ataupun udara. Pelabuhan udara itu maksudnya bandara. Itu untuk yang jalan. Kalau bidang kalian air, ya, bidang kalian air itu ini contohnya penampang sungai, ya, bangun-bangunan air untuk mengurangi banjir, drainase, kemudian bendung atau waduk minimum 40 meter, bangunan pelindung pantai terhadap abrasi, ini bisa dijadikan untuk PKL. Ini saat pelaksanaan, mahasiswa harus membuat jadwal serta catatan harian. Jadi harus ada logbooknya. Jadi kalau misalnya ini logbook itu ya, nah ini nomornya, oke, nomor, kemudian hari, tanggal, kemudian ini kegiatan kalian tuh apa, kemudian ini para pembimbing di lapangan. Nah, jadi dari sini kelihatan kalian beneran nggak ke lapangannya. Tanggal misalnya 10 Juli misal. Kegiatannya apa? Oh, kegiatannya survei misal. Nanti ada paraf dari pembimbingnya. Sampai kalian selesai. Itu logbook, ini logbook namanya. Jadi, nah ini logbook ini nanti ini dilampirkan di laporan PKL. Nah, itu untuk logbook ya. Nah, proyeknya boleh kan proyek itu kan ada perusahaan ya. Boleh perusahaan itu sebagai konsultan perencana. Nah, jadi nanti ini kalian harus mampu memahami administrasi segala macam karena ini kan nanti ini. Kemudian boleh sebagai di perusahaan pengawas, ya kan, kemudian kontraktor, kebanyakan sih kalau ini yang pekerjaan ini lebih ke kontraktor. Kemudian atau di pemilik proyeknya. Nah, itu untuk jenis perusahaannya. Prosedurnya ini banyak tiba-tiba mengajukan PKL. Padahal kan sebelumnya saya sudah bilang, kalau kalian mau mengajukan PKL, saya minta DKN dulu, ya. Karena syarat untuk PKL, ya, syarat PKL selesai semester 1 sampai 6.
telah menempuh seluruh mata kuliah semester 1 sampai 6. Jadi karena selama PKL kalian tidak di kelas lagi, tidak ada yang namanya ngulang. Kalian sudah fokus di lapangan. Kalau apalagi yang mata kuliah yang belum ditempuh sama sekali atau yang belum pernah ada mata kuliah yang belum diambil sama sekali, ya sebaiknya kalian konsentrasi dulu ke menyelesaikan mata kuliah. Karena di magang, ya di magang itu kalian full di lapangan. Itu kenapa? Nah, ini untuk PKL-nya. Pertama, mahasiswa yang telah memenuhi syarat akademik. Syarat akademik itu ya tadi telah selesai semester 1 sampai 6. Nah, dapat mengajukan surat permohonan PKL. Nah, jadi kalian mengajukan surat permohonan PKL dulu ke prodi. Makanya kemarin ada orang tua kalian yang sudah mengajukan sudah ada persetujuan, tapi saya tidak menerima surat permohonan. Gitu. Makanya yang saya jawab saya tidak tahu. Nah, makanya di sini kalian mengajukan surat permohonan ketika misalnya dicek DKN-nya sudah selesai 1 sampai 6 walaupun ada yang tidak lulus, ya. Nah, kan yang tidak mata kuliah yang tidak lulus itu kan nanti bisa kalian ulang yang 1 sampai 6 itu misalnya ada yang tidak lulus, berarti sudah ditempuh kan tapi tidak lulus. Nah, itu boleh untuk mengajukan PKL. Terus bagaimana saya mengulang, Bu? Nah, kalau yang sudah semester akhir, ini tes 7, 8 itu kan semester akhir. Kalian bisa memperbaikinya di semester pendek. Nah, ini tidak ada yang mengajukan semester pendek, semester ini, untuk yang ini. Nah, padahal ini kemarin ada yang nanya, Bu, saya Agustus, boleh nggak saya Agustus mulai PKL? Ya memang mulainya harusnya bulan Agustus. Karena mulai semester 7. Dan saya itu berharapnya itu libur ini kalian itu mengajukan semester pendek. Ya. Semester pendek itu ya atau semester khusus itu hanya boleh diadakan untuk yang mahasiswa semester akhir. Ya, mahasiswa semester akhir. Berarti dia tidak ada mata kuliah wajib lagi, yang ada cuma untuk yang memperbaiki saja. Jadi syarat untuk syarat untuk SP ya semester akhir, kemudian hanya mengulang ya atau memperbaiki, bukan yang ngambil baru ya. Jadi misalnya kalian nih mekanika rekayasa 1 ya kan, kalian dapatnya C, mau kalian perbaiki boleh, atau misalnya drainase perkotaan dapatnya D, mau kalian perbaiki di semester pendek bisa. Itu yang namanya semester pendek. Nah, makanya maksud ini kalian semua sibuk. Nilai belum keluar yang semester 6 semuanya sibuk dengan namanya PKL. Mau ke sini, mau ke sana. Nah, sedangkan ini PKL itu syaratnya itu kan 1 sampai 6 harus selesai dulu. Kalian harus dicek dulu, saya harus tahu. Karena itu pertanggungjawabannya itu nanti ke atas. Tiba-tiba si anak ini padahal dia belum selesai 1 sampai 6. Tiba-tiba PKL. Nanti yang dikejar siapa? Ya kaprodinya. Kok kaprodinya mengizinkan? Nah, makanya ini lihat.
tahap pertama, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik. Persyaratan akademik itu terutama SKS-nya tadi dapat mengajukan surat permohonan. Jadi kalian mengajukan surat permohonan kepada yang terhormat ketua program studi teknik sipil di tempat. Nah, dengan hormat, ya, sehubungan dengan saya telah menyelesaikan atau sehubungan dengan telah ditempuhnya mata kuliah wajib semester 1 sampai 6, maka bersama dengan ini saya mengajukan permohonan untuk praktek kerja lapangan di mana? Sebutkan proyeknya. Itu. Jadi bukan tiba-tiba minta surat pengantar. Nah, makanya ketika orang tua kalian bertanya, apakah memang ada keberangkatan untuk PKL? Saya tidak tahu. Saya jawab, saya tidak tahu. Karena tanpa pengetahuan saya, dan saya baru datang ke kampus, baru saya ada di atas meja admin itu surat persetujuan kerja praktek. Kapan mereka mengajukan permohonan, saya tidak tahu. Nah, makanya ini. Dan yang sudah ini, apakah memenuhi persyaratan akademik? Nah, karena nanti kalau tidak memenuhi persyaratan akademik, PKL kalian tidak bisa diinput nilainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tahap kedua, program studi memverifikasi surat permohonan PKL, menyetujui dan mengusulkan ke dekan. Nah, dekan menetapkan pembimbing PKL. Dosen pembimbing kalian mana ini? Yang mau PKL ini, yang mengajukan PKL ini? Mana ini? Yang PKL ke Jembatan Sungai Nil Desa Tabarmani. Pembimbing PKL sekalian siapa? Nah, dekan menetapkan pembimbing PKL berdasarkan usulan dari ketua program studi dan mengeluarkan surat pengantar permohonan praktek kerja lapangan ke instansi atau perusahaan yang dituju. Nah, yang keempat, ini melakukan pengarahan teknis. Nah, ini ketentuan telah lulus mata kuliah. Nah, ini teknik penulisan dan presentasi. Menempuh 118 SKS tanpa nilai D dan E. Nilai prestasi kumulatif lebih dari atau sama dengan 2,75. Telah menyelesaikan administrasi keuangan. Nah, pelaksanaan PKL, pelaksanaannya di lapangan itu dicatat dalam sebuah laporan harian atau logbook. Logbooknya harus ditandatangani pembimbing PKL dari perusahaan setiap minggu dan diserahkan kepada pembimbing PKL. Ini ada laporan juga ke ke dosen pembimbing PKL ya. Kalau di lapangan pembimbing PKL, kalau di kampus dosen pembimbing PKL yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, dosen pembimbing PKL wajib memonitor kegiatan PKL melalui pembimbing PKL. Ini kalian yang tiba-tiba PKL ini saya tidak tahu siapa pembimbing kalian di lapangan. Kalau ada apa-apa di lapangan bagaimana? Akhir pelaksanaan PKL ditandai dengan pembimbing PKL dari institusi atau perusahaan mengisi formulir penilaian PKL untuk diserahkan kepada ketua program studi. Ini dari lapangan. Itu pelaksanaan di lapangan. Kemudian laporannya. Kalau kalian sudah selesai di lapangan, baru kalian mengajukan judul ke program studi dan dosen pembimbing PKL. Dosen pembimbing PKL kalian setuju nggak judulnya? Kemudian baru membuat laporan PKL berdasarkan pedoman penyusunan laporan PKL. Ini dibimbing oleh satu dosen pembimbing. Nah, dilakukan melalui sidang, itu ada 2 dosen penguji. Nah, ini untuk ininya. Nah, di sini yang saya share sebelumnya itu kan ada
isi untuk laporan PKL kalian nanti. Nah, dari pelaksanaan PKL ini ada yang mau kalian tanyain nggak? Bu, mau nanya Bu, untuk kelas sore itu kan kebanyakan sudah kerja semua Bu. Apakah harus tetap di lapangan standby terus Bu? Lah, makanya ini apa? Ya, kalau kalian nggak di lapangan, terus kalian bagaimana tahunya nanti? Itu apa namanya? Jadi kalau tidak di lapangan, kira-kira ya bagaimana kalian menyusun laporan PKL-nya? Nah sekarang apa ya, kalau yang bekerja berarti pinter-pinter kalian yang ngatur waktunya, gitu kan? Iya Bu, kemarin sempat diskusi juga sama pembimbing akademiknya. Kemarin kata dosen pembimbingnya diatur, kita yang ngatur sendiri untuk di itunya Bu, Ya, di makanya proyeknya Bu. Kalian yang ngatur sendiri, kemudian diskusikanlah dengan pembimbing di lapangan. Kalau pembimbing di lapangannya ya setuju ya ya silahkan gitu. Nah tapi outputnya itu tadi laporan PKL sama laporan perancangan konstruksi itu harus selesai gitu, dalam waktu 1 semester ini nanti. Jadi ini kan mulainya September ya. Kita kan mulai semester 7 itu September sampai Desember ya. Januari itu kalian harus sudah sidang. Paham nggak? Iya Bu. Yang lain paham nggak? Jadi kalau kalian PKL itu berapa bulan itu? Kalau mulai Agustus atau kalau Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan ya. Nah, ya boleh saja gitu kan. Tapi yang ini tadi yang saya mana tadi? Ini laporan PKL itu ya sama laporan ini, laporan yang tinjauan pelaksanaan ini ya. Kemudian perancangan yang ini, yang mata kuliah pilihan ini itu harus selesai. Jadi Januari sebentar saya lihat ini ya. Kalender akademik kita. Kalender akademik. Kalender akademik 2021-2022. Ya. Kalau 2021 coba saya lihat dulu.
semester ganjil. Ini kelihatan nggak? Itu kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, ini entry nilai. Nah, jadi sebelum tanggal 15 Januari ya, itu yang nomor 23, itu nilai itu sudah harus masuk. Ya. Nilai PKL sama nilai apa namanya mata kuliah pilihan. Ya, jadi sidangnya berarti 2 minggu sebelum 15 Januari kan, berarti awal Januari. Karena kan kalian dikasih waktu tuh 2 minggu untuk menyelesaikan laporan. Jadi awal Januari itu berarti kalau misalnya kita libur akhir tahun itu kan cuma sampai tanggal 1 ya. Itu berarti awal Januari itu kalian sudah harus sidang. Ya. Kalian sudah harus sidang. Nah, ini ini untuk yang PKL sama mata kuliah pilihan. Itu jadi mata kuliah pilihan sama PKL itu sidangnya barengan. Karena apa? Karena PKL sama mata kuliah pilihan kalian itu kan satu bidang. Nah, ini mengenai, jadi di sininya nanti nah, kalau dilihat di sini ya, makanya saya tuh kalau ini kalian mengajukan ini kan lihat nih, nomor 3 ya. Nomor 3 itu 7 Agustus 2021 ya kan, akhir kuliah semester antara. Nah, jadi selama libur antara semester genap ke semester ganjil itu dikasih waktu untuk semester antara atau semester pendek. Nah, ini belum ada yang mengusulkan. Semester antara atau semester pendek itu kan dia tetap sama 14 atau 15 kali pertemuan, tapi pertemuannya itu kan persetujuan antara dosennya sama mahasiswa. Mau misalnya sekali itu 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan atau bagaimana, atau setiap hari sampai terpenuhi 15 kali pertemuan itu. Nah, itu maksud saya itu. Jadi kalian ketika mengajukan PKL itu kalian cuma fokus di PKL-nya saja. Tuh. Nah, jadi kalau untuk yang sore, bagaimana di lapangannya, ya silakan diskusikan dengan pembimbing di lapangan. Ya. Ada lagi yang bertanya mengenai PKL? Bu, mau bertanya, Bu? Bu, mau bertanya, Bu. Siapa dulu? Manda. Ini kan banyak, Bu, kelompok yang udah di ACC masalah PKL, Bu. Nah, terus kan emang gimana ya? Emang belum ada surat yang dari Kaprodi itu, Bu. Terus itu gimana, Bu? Nah, terus kalian ke lapangannya tanpa dosen pembimbing bagaimana? Soalnya kan kemarin nanya ke semester atas tuh. Terus tuh mereka tuh masalah pengajuan kan itu tuh itu kan tidak sama, aturannya bisa jadi berubah. Aturan itu berubah dalam 2 tahun sekali. Kan sebelumnya kan saya bilang ada yang nanya bagaimana PKL. Kan saya bilang ada yang nanya waktu itu, saya minta DKN-nya dulu. Saya lihat DKN-nya sudah memenuhi atau belum. Nah, sebelumnya kan sudah saya share kan ini laporan ini. Nah, maksudnya panduan PKL ini? Iya, Bu. Berarti kami ini harus
buat surat permohonan dulu berarti ke Kaprodinya, Bu ya? Nah, kayak ini nih, DKN dulu. Oh, DKN dulu. Nah iya DKN dulu, dicek dulu. Ternyata nanti tidak memenuhi syarat akademik. Kayak gini ya, sudah banyak ini kejadian. Ketika kalian PKL, ya, dosen itu sudah menganggap, dosen PA itu yang menganggap kalian sudah selesai semua. Dosen PKL itu dosen PA itu sudah menganggap kalian itu sudah selesai semua mata kuliah wajib. Dan ya nggak mungkin dosen PKL itu meriksa satu, oh kamu belum ini, kamu itu, ya kan kalau dosen PA harus ngecek kalian masing-masing kayak gitu, waktu yang dibutuhkan untuk dosen PA terlalu banyak itu. Kalian kan sudah mahasiswa, asalnya kesadaran dari kalian, oh saya belum nih mata kuliah wajib, saya belum selesai gitu. Jangan mengharapkan dosen PA itu harus ngecek gitu. Iya, Bu. Ini banyak ini kejadian, benar-benar banyak yang kejadian. Tiba-tiba nanti ketika skripsi ternyata ada ketinggalan satu mata kuliah yang belum pernah diambil sama sekali. Terus itu yang rugi siapa? Ya kalian sendiri. Kalau misalnya kalian selesai skripsinya di semester genap, ya. Ternyata mata kuliah yang belum kalian ambil itu di semester genap, otomatis kalian nunggu 1 tahun lagi, kan? Iya, Bu. Benar. Kayaknya. Jadi ini ya, tahapan seperti ini, pengecekan seperti ini bukan untuk menghambat kalian, melarang kalian PKL, untuk mencegah kejadian yang pernah dialami oleh kakak tingkat kalian sebelumnya. Jadi misalkan, harus dicek dulu DKN-nya. Misalkan syarat-syarat itu mungkin sudah terpenuhi, Bu. Nah, terus tapi surat permohonan ke Kaprodinya belum dibuat gitu, Bu. Terus gimana tuh, Bu? Ya dibuat. Oh, berarti walaupun kan sudah di ACC sama proyek. Tahap kedua sama tahap 3. Program studi memverifikasi surat permohonan PKL dan menyetujui. Kemudian mengusulkan ke dekan. Nah, mengusulkan ke dekan itu apa? Untuk dosen pembimbingnya, dosen pembimbing di kampus ya, bukan di lapangan. Kalau di lapangan terserah perusahaannya. Iya, Bu. Dosen menetapkan dosen pembimbing PKL berdasarkan usulan. Ini yang tahap kedua itu mengusulkan ke dekan itu. Oh iya. Ya soalnya kan ini banyak juga, Bu, yang udah mulai PKL gitu kan. Tapi ya, kan surat saya itu bilang tunggu nanti saya share waktunya untuk briefing. Tapi kan minggu-minggu kemarin kan memang masih jadwalnya semester genap, masih dalam masa koreksi nilai. Iya, Bu. Misalkan sudah terlanjur gini, bisa nggak, Bu, ada surat susulan ke yang permohonan ke Kaprodi itu? Ya, ikuti tahap ini dari pertama. DKN-nya dulu mana? Kemudian surat permohonan. Iya. Kalau kalian menganggap, DKN saya sudah penuh, ya silakan bikin DKN sama surat permohonan diajukan. Nah, nanti baru saya putuskan, kalian tapi di situ sudah, kan kalian surat permohonannya itu kan kalian menyebutkan, kalian mau PKL di proyek mana kan? Iya, Bu, benar. Nah, berdasarkan proyeknya itu nanti ditentukan dosen pembimbingnya. Iya. Oke? Iya, Bu, benar. Ada lagi?
Sudah paham belum Anda? Iya Bu, paham Bu. Ada lagi? Bu, izin Bu, mau nanya Bu. Ya, Bu, mau nanya Bu. Siapa dulu nih? Agus, Andi dulu. Andika. Andika, Iya Bu, Andika Bu. silakan. Jadi gini Bu ya, kan syarat SKS-nya di sini 118 ya Bu ya. Semester 1 itu minimal 1 Ya. sampai 6. Iya, 1 sampai 6. Semua Itu mata kuliah 100. wajib 1 sampai 6. Iya Bu. Nah kalau misalnya kurang Bu, kurang dari persyaratan itu harus ngajuin SP dulu Bu ya, sebelum kita magang PKL Bu. SP itu kan tadi Ibu bilang, SP itu kan hanya untuk ngulang. Ya, untuk memperbaiki, bukan untuk mengambil mata kuliah yang belum pernah diambil sama sekali. Iya Bu, ini ya betul. Kalau kami ini Bu ada MK TOEIC Bu. MK TOEIC itu kami terlewat Bu. Jadi Kalau TOEIC kebanyakan kan rata-rata 0 SKS. 2 SKS Bu. Nah itu ini TOEIC 1 kok kelewat sih? Iya. TOEIC Ya 1 harusnya terlewat kalian Bu. ambil dulu TOEIC 1-nya. Iya, kemarin tuh ada kapasitas tapi sudah diambil sama mahasiswa bawah Bu. Jadi kami kebanyakan TOEIC 1 tuh belum ngambil. Jadi terkendala dari TOEIC 1 Bu. Rata-rata 116 Bu. SKS kami Bu. Makanya saya minta DKN-nya dulu. Saya mau lihat dulu DKN-nya. Oke, baik Bu. Ini DKN-nya dikirim ke Ibu ya? Ke kampus. Oke Bu. Siap Bu. Ada lagi? Yang kelas sore gimana? Sudah jelas belum? Sudah Bu. Nah, yang pasti ini ya. Kan tadi kalau proyeknya ini sudah dari di buku panduan itu. Nah, terus apa? Jalan boleh, jembatan boleh, tapi sesuai dengan ini. Kayak misalnya jembatan minimal 40 meter. Jalan, ya jalan minimal jalan provinsi. Jalan provinsi pun untuk jalan arteri. Jalan arteri atau kolektor itu kan biasanya jalan provinsi, jalan yang menghubungkan antar kabupaten. Ya. Bukan antar kecamatan ya. Nah, itu bisa. Kemudian perkuatan lereng atau dinding penahan tanah boleh. Ya kan? Kalau gedung boleh gedung tapi minimal 5 lantai. Ya kan? Nah, itu makanya sebelum PKL itu harus ada dosen pembimbing dulu. Jadi dosen pembimbing kalian itu nanti bisa mengarahkan. Nggak bisa langsung ke lapangan kayak gini. Ada lagi? Ada yang mau tanya enggak? Bu, Ya. mau nanya Bu. Apalagi Ini Bu, Anda? itu kan yang pas, ini kan ada 2 nih nanti kan. Ada sidang KP sama yang mini proyek itu. Disatuin. Jadi sekali sidang. Itu prosedurnya gimana Bu? Langsung jadi satu atau gimana? Jadi satu sidang itu. Oh, berarti pas di sidang KP itu terus dipaparin masalah mini Tinjauan proyek itu juga ya Bu? pelaksanaan, kemudian mini proyeknya. Oh iya iya. Ya itu aja Bu. Ada lagi? Siapa lagi? Jadi ya, yang ini saya minta DKN surat permohonan. Surat permohonan yang tadi yang ke ketua program studi ya, ketua program studi teknik sipil di tempat dengan hormat sehubungan dengan telah ditempuhnya seluruh mata kuliah wajib semester 1 sampai 6, maka bersama ini mengajukan permohonan
praktek kerja lapangan di sebutkan proyeknya. Atau apa namanya, atau sehubungan dengan telah ditempuhnya seluruh mata kuliah wajib 1 sampai 6, maka bersama dengan surat ini saya titik 2 sebutkan nama NPM-nya, ya kan? Kemudian mengajukan permohonan mengikuti praktek kerja lapangan di proyek apa proyeknya. Demikianlah surat permohonan ini diajukan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kan simpel kayak gitu. Bu, mau tanya, Bu. Kan ini kan di semester 7 kan ada di 3 mini proyek nih. Nah, itu kan ada proyek dinding penahan tanah, jembatan, sama jalan raya. Itu diambil semua apa gimana ya di semester 7 ini? Kalau misalnya ini ya, ini kan sudah Ibu ringankan, ya kan? Jadi gini, sekarang kalian PKL-nya misalnya di proyek jembatan, ya kan? Iya. Kalau PKL-nya saja kan kalian bikin cuma laporan tinjauan pelaksanaan kan? Nampak nggak ini tulisan Ibu? Kelihatan, Bu. Nah, kemudian mini project-nya ya, kan jembatan nih. Jadi kalian bikin perancangan konstruksi jembatan. Jembatan yang kalian PKL itu, tapi ya hitungannya hitungan kalian sendiri, bukan hitungan proyek. Berdasarkan data-data yang ada di proyek. Misalnya data apa? Data pengujian lapangan, data pengujian tanah, atau data pengukuran, gitu. Nah, ini nanti ya jadi kalau kalian jadi kalian ngitung ulang, paham nggak? Kalian ngitung ulang, ya, ngitung konstruksinya, ngitung konstruksi jembatannya, hitung konstruksi jembatannya, mulai dari betonnya, bajanya, ya kan? Kemudian penulangan, pilar segala macam, ya kan? Konstruksi jembatan baik itu konstruksi atas ataupun konstruksi bawah. Konstruksi bawah itu fondasi, ya kan? Konstruksi atas pilar, terus badan jembatan, girder segala macam. Nah, kemudian ini kan kalau yang ini kan konstruksinya. Kemudian kalau ada biasanya kalau jembatan itu kan ada dinding penahan tanahnya, ya kan? Dinding penahan tanah biasanya di pangkal jembatan. Nah ini juga kemudian hitung rencana anggaran biayanya, ya penjadwalannya, penjadwalan proyeknya. Itu kan kalian belajar di manajemen konstruksi kan? Penjadwalan proyeknya. Kemudian gambar kerjanya. Nah, gambar kerja kalian gambar sendiri di AutoCAD. Nah, kalau jembatan, kalau jalan, sama aja jalan. Ini tinggal diganti kalau misalnya jalan, ya ini konstruksi jalan. Jalan ini apa? Geometrik. Geometriknya yang kalian ini. Terus perbaikan tanahnya. Perbaikan tanah, kemudian perkerasannya. Kalau ada dia dinding penahan tanahnya, perkuatan tanahnya juga ini isinya sama aja. Ya, kalau jalan jembatan kemudian rapnya, ya, penjadwalan,
kemudian gambarnya. Kalau gambar kan berarti apa? Gambar apa? Alinyeman vertikal, horizontal, kemudian foto galian timbunan, dan seterusnya. Kalau rel, ya sama saja. Kemudian kalau gedung, ya sama, gedung. Nah. Oke? Kira-kira paham nggak, Manda? Berarti itu misalnya sudah semester 7 ini fokus aja di konstruksi di jalan, Bu. Kalau misalnya ngambil jalan tol berarti jalan raya aja, Bu, ya, ini proyeknya. Bukan Iya. ngambil DPT sama jembatan aja. Iya. Oh, maksud kami maksud mana tuh kayak tahun kemarin Bu diambil semua yang DPT, jalan raya sama jembatan itu diambil semua, Bu. Karena mereka kemarin, ya, karena mereka itu, mereka PKL-nya di mana, terus apa, mereka nggak bisa dapat data. Otomatis Misalnya contohnya gini, Bu. dikasih. Misalnya kan kita kan, ya misalnya kan kita PKL di jalan tol, berarti cuman diambil mini proyeknya, cuman proyek jalan raya aja, Bu, ya? Iya. Ya ini tadi Oh, kalau berarti ini yang proyek di mini jalan itu kan ada dinding penahan tanahnya ada, atau perbaikan tanahnya ada, ya kan? Perkerasannya ada, geometrik. Berarti misalnya jalan tol tuh nggak usah Bu yang ini. Misalnya kan di jalan tol kan mungkin ada nih DPT-nya. Nah, berarti mengambil dua mini proyek, mini proyek DPT Lah, ini kan sama sudah di mini sini. proyek Nah, jalan raya aja, Bu, ya? ini kan sudah satu kesatuan. Oh, iya. Ini Ya, ya. apa? Berarti yang di sini ya, yang kalian pilih itu cuma ini, yang ini. Nah, ini kan jembatan saja atau jalan saja. Karena jembatan atau jalan ini, yang ini pasti ada. Ya. Ini pasti ada. Kalau apa? Ini mereka juga ada, sudah satu paket. Paham nggak? Berarti kalau sekarang ini, kalau kemarin kan dua-duanya, jembatan sama jalan dibikin dua-duanya. Sekarang kan cuma satu. Paham nggak? Manda? Paham, Bu. Ya, Bu, paham, Bu. Mau nanya satu lagi, Bu. Apa? Ini, Bu, kalau misalnya SKS yang kurang, Bu. Misalnya kan ada 116 nih. Bisa nggak itu, Bu, PKL atau mini proyek, Bu? Misalnya, misalkan ada, misalnya kan di Mekrek-nya nih belum lulus, misalnya Mekrek 1 aja lulus. Kan Mekrek tadi 2, kan 3, Ibu 4-nya nggak bisa, ngomong. nggak lulus, Bu? Atau Apa? nggak dia ulang? Makanya Berarti nggak bisa PKL ya, Bu, ya? Nah, nggak bisa PKL. Oh. Ya, kan Berarti yang misalnya belum nanti kayak gini ya. 2, 3, 4. Kalian itu ya. Bentar dulu. Kalau ini kenapa semester 7 sampai semester 8 itu kalian itu harusnya tidak di kelas lagi ya. Semester 7 sama semester 8 itu ditargetkan kalian itu tidak di kelas lagi. Ya. Jadi karena gini, sebaiknya ya semester 7 itu kan ada PKL sama mata kuliah pilihan. Nah, nanti skripsinya diharapkan kalian tuh melanjutkan yang ada di PKL itulah. Jadi kalian itu pakai data yang ada di PKL, data yang ada di proyek itu yang bisa kalian jadikan penelitian. Itu untuk mempermudah kalian, untuk mempercepat kalian selesai skripsinya. Jangan salah loh, ini apa? Ini kayak enggak aja ini apa cuma 5 bulan. Biasanya kalian lalai waktu itu sampai ada yang 2 semester baru selesai laporan PKL. Ujung-ujungnya apa nanti? Makanya
selesai PKL, selesai mata kuliah pilihan, kalian masih mau berkutat di di ini lagi di mata kuliah wajib, ujung-ujungnya sama aja nanti, malah lebih berantakan nanti. Lebih baik kalian fokus ngambil mata kuliah wajib dulu. Ngambil mata kuliah wajib dulu, kalau sudah selesai itu baru kalian ngambil PKL. Nah, sekarang ini kalau semester kemarin PKL itu dibuka, kalau yang kurikulum 2017 itu cuma 1 semester. Nah, sekarang PKL ini dibuka semester genap sama ganjil itu, semester ganjil sama semester genap itu dibuka PKL-nya. Paham nggak maksud Ibu? Jadi kalau misalnya nggak selesai semester ganjil ini, semester 7 belum bisa PKL, semester 8 nanti masih bisa PKL. Paham nggak? Iya, Bu, paham, Bu. Paham, Bu. Nah, itu maksudnya itu, ya. Fokuslah di mata kuliah wajib dulu lah. Fokusnya mata kuliah wajib dulu. Makanya mana ininya dulu. Kalau dia mata kuliahnya bersyarat, ya kalian harus fokus di mata kuliah wajib. Tapi kalau misalnya mata kuliahnya tidak bersyarat, ya mungkin ada pertimbangannya. Makanya saya bilang, mana dulu DKN-nya? DKN kalian mana? Saya lihat, saya cek dulu. Bu, untuk DKN-nya dikumpul di admin ya, Bu? Iya, titipkan di Mbak Kiki. Iya, Bu. Baik, Bu. Ada lagi? Tidak ada? Ibu mau tanya, Bu. Oke. Ada apa, Vera? Misalnya kita mau PKL jembatan renovasi, bisa nggak, Bu, ya? Nah, tadi kan ini, renovasinya maksudnya, sekarang ini, renovasi itu seperti apa? Kalau jembatan. Kalau jembatan lamanya dibongkar habis, dia bangun jembatan baru, gitu, boleh. Tapi kalau renovasi cuma misalnya ganti ikatan angin, ya nggak bisa. Kalau renovasi, dalam arti renovasi itu seperti apa dulu? Kalau kayak ini ya, jembatan Keramasan itu, tahu kan jembatan Keramasan yang lagi bongkar? Iya, Bu. Nah, itu bisa. Itu dibongkar itu. Jadi jembatan baru. Yang dibongkar bisa, Bu? Bisa. Dia kan dibongkar. Dia bangun jembatan baru kan? Iya, Bu. Dibangun yang baru. Bisa. Nah, itu bagus itu kalau kalian mau itu baru mulai kan? Iya, Bu. Iya. Nah, itu kan maksud Ibu tuh banyak. Terus ada jembatan tadi ya, jembatan, jalan tol. Kalau Ibu menyarankan jalan tol ya. Jalan tol itu ya tadi yang Ibu ngomong tadi. Itu bisa jadi referensi kalian nanti untuk di CV ya. Itu. Oke, ada lagi? Kira-kira sudah paham Vera tadi, jawaban Ibu tadi? Sudah, Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi, Manda? Sudah cukup, Bu. Sudah paham, Bu. Jadi, DKN-nya dulu Ibu mau lihat. Ya. Iya, baik, Bu. Segera. Ada lagi? Ada lagi nggak? Kira-kira sudah paham?
ini apa? Bentar ya. Saya bentar. Di kolom chat nanti saya share. Nah. Pedoman PKL. Kalau yang belum ini ya. Nah, itu apa? Silakan. Jadi kalau misalnya pelaksanaannya, kemudian laporan PKL itu isinya apa saja. Kan di sini kan ada laporan PKL kan. Sistem pendahuluan bab 1, bab 2 gambaran umum proyek. Kemudian bab 3 tinjauan pustaka. 4 tinjauan pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima penutup. Nah, kan di sini disebutkan kan, tinjauan pelaksanaan pekerjaan secara jelas tahapan pelaksanaan pekerjaan yang ditinjau dilengkapi dengan perhitungan volume pekerjaan dan fakta-fakta kejadian di lapangan selama pekerjaan itu berlangsung. Jadi kalau misalnya ada misalnya nih alat rusak, dicantumkan di laporan. Gitu. Jadi laporkan apa yang ada di lapangan. Nah, terus cara penulisan, bagaimana mengutip. Di sini kan ada. Nah, terus bagaimana menulis daftar pustaka segala macam, kemudian bentuknya, jaraknya. Nah, silakan dipakai ini, pedoman ini. Terus bagaimana nulis tabel. Nah, bagaimana menulis tabel, kemudian bagaimana gambarnya. Nah, jadi bukan sekedar ini saja, bukan sekedar dicantumkan saja. Nah, terus cara penulisan daftar pustaka. Nah, ya, ini jadi buku panduan PKL ini panduan ketika sebelum PKL, pada saat PKL, setelah PKL. Oke? Kira-kira ada lagi nggak? Sudah paham belum dari sini? Apa? Ini Bu, yang masalah TOEIC 1 tadi Bu. Apa? Kira-kira hukum bisa ke TOEIC 1 yang kemarin. Suara kamu kurang jelas. TOEIC 1 kemarin Bu. Kan Kenapa? TOEIC 1 kemarin ada kelasnya dibuka tuh cuman berapa orang Bu. Jadi angkatan 18 ini TOEIC 1 rata-rata itu semester berapa? aturannya semester 1. Semester 2 Bu. Tapi Nah, pas bukan. di TOEIC 1 itu semester 3. Oh iya, semester 3 Bu, sorry Bu. Tapi di portalnya nggak ada Bu. Tiba-tiba semester 4 tuh langsung TOEIC 2. Nah, itu TOEIC kan. Sekarang Iya, Bu. ini ya. Makanya saya minta DKN. Oke lah, kalau nggak salah TOEIC itu kan tadi Ibu bilang kalau mata kuliah bersyarat, ya kalau mata kuliah bersyarat kalian harus fokus ke mata kuliah dulu, ya. Tapi kalau tidak bersyarat, berarti itu kalian bisa PKL. Nah, kemudian kalau misalnya semester ini ya, semester ganjil ini, kan tadinya mau tatap muka ya. Ternyata ini ada aturan lagi, aturan baru keluar, itu di-online-kan lagi. Nah, ini satu lagi. Kalian kan mau ke lapangan. Nah, itu tetap ini prokesnya tetap dipakai. Kemudian saya kurang tahu ya, sudah ada belum vaksin. Kalau bisa misalnya kalau ada
vaksin ya, tawaran vaksin gratis gitu kan. Silakan vaksin dulu deh. Kalau misalnya punya kesempatan untuk vaksin ya. Vaksin COVID. Kalau ini apa? Ini kan untuk jaga-jaga. Kalian kan mau ke lapangan. Oke? Oke, Bu. Siap, Bu. Ada lagi? Bu, mau tanya lagi, Bu. Apalagi Manda? Bukan Manda, Bu. Ini, Bu. Misalkan gini kan. Ini kan beberapa udah ngajuin surat permohonan PKL langsung nih, Bu. Belum ada dari prodinya. Ini kan pengajuannya per kelompok nih, Bu. Misalkan salah satunya tidak memenuhi syarat, Ya nggak bisa. dan mungkin itu gimana, Bu? Ya nggak bisa. Jadi PKL. yang di ininya berarti dicabut ya, Bu? Atau Apa? gimana? Misalkan di Nah, perusahaannya sekarang gitu gini kan ya. udah tercantum nih, Bu. Ya walaupun sudah tercantum ya kalian tidak bisa PKL karena gini. Nanti kan keluar SK-nya. Nanti kalau ada apa-apa di lapangan ya, siapa yang mau bertanggung jawab? Kalau ada apa-apa di lapangan, kalau nama kalian tidak tercantum di SK, ya institusi itu tidak bisa bertanggung jawab. Iya, Bu. Jadi ini bukan sekedar tahap prosedur saja, tapi nanti kan keluarnya SK. Oh si A ini NPM sekian, dia PKL di proyek ini, lokasinya di sana, di sini, di B, dan dosen pembimbingnya si A, disetujui, diketahui oleh ketua program studi dan dekan. Kalau kalian datang ke lapangan tanpa ada administrasi ya atau surat lah, kan? Itu bagaimana yang melindungi kalian? Oh iya, Bu. Iya. Oke, ada lagi? Udah itu aja, Bu. Makasih ya, Bu. Jadi kalau yang sudah, sekarang makanya saya bilang saya mau cek dulu, ya. Kan ini saya cek dulu, kan? Bisa atau enggak? Kalau belum bisa, ya mungkin kalian PKL-nya semester berikutnya. Kan saya bilang tadi PKL-nya dibuka. Genap dan ganjil dan genap tetap dibuka. Oke. Ada lagi? Kalian sudah ada yang vaksin belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Belum, Bu. Bu. Ya, Belum, Bu. alhamdulillah. Vaksin sudah. Kalau yang belum vaksin, kalau ada kesempatan vaksin aja ya. Kan untuk jaga-jaga. Kalian kan mau ke lapangan. Tuh. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, di kolom chat tadi, ya, di kolom chat ini tadi kan saya share pedoman PKL. Kalau belum ada yang megang, kemarin kan saya cuma share ke Manda ya, Manda, Ruth, sama siapa? Sama Aridia ya. Udah semua, Bu, saya share, Bu, di semuanya angkatan. Kalau masih belum ada yang ini. Nah, Sudah ada, silakan Bu. di ini. Nah, oke, kalau misalnya nggak ada lagi, sudah jelas ya. Yang pasti setelah ini silakan print DKN-nya, kemudian surat permohonan, surat permohonannya, terus kumpulkan di kampus ya, lantai 10. Kalau yang nggak ada, dititipkan dulu ke Mbak Kiki. Oke? Ada lagi? Sudah ada, Bu. Terima
kasih Bu infonya. Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya, saya akhiri pertemuan kali ini ya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah hadir. Semoga bisa memahami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih, Bu.